Nah, Ratu Mary I dikenal sebagai sosok kejam karena telah membantai ratusan orang dengan membakar mereka di tiang panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku kembali lagi bahas cerita sejarah tentang Mary Tudor atau Mary I atau lebih dikenal dengan Bloody Mary. Nah, menurut artikel-artikel yang aku baca, kisah ini tuh cukup terkenal. Bahkan sosok hantu Bloody Mary kerap muncul di berbagai film yang mengusung genre horor. Nah, akan tetapi di Inggris sosok Bloody Mary memang sungguh ada ya. Namun ia bukanlah hantu, apalagi penyihir, melainkan sosok ratu bernama Mary. Nama asli Bloody Mary adalah Mary Tudor atau Mary I yang berkuasa sebagai Ratu Inggris sejak 1553 hingga 1558. Nah, Ratu Mary I dikenal sebagai sosok kejam karena telah membantai ratusan orang dengan membakar mereka di tiang panca. Nah, seperti biasa geng, sebelum masuk ke kisahnya, kita bahas dari masa kecil ratu ini. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, mari kita bahas. Masa kecil Mary Tudor. Nah, Mary Tudor atau lebih dikenal dengan nama Mary I lahir pada tanggal 18 Februari 1516 di Istana Placentia di London. Ia adalah putri pertama dari pasangan Raja Henry VIII dengan istri pertamanya, yaitu Catherine dari Aragon. Nah, 3 hari setelah Mary lahir, ia langsung dibaptis secara Katolik di gereja Biawaran Observant di Greenwich, Inggris. Nah, sebenarnya setelah melahirkan Mary itu Catherine melahirkan 5 bayi perempuan lainnya ya. Sayangnya tidak ada satupun saudara Mary yang bertahan hingga dewasa. Nah, dengan kondisi tersebut, sang putri menjadi satu-satunya pewaris kerajaan Inggris yang dapat menggantikan ayahnya. Nah, pada tahun 1520-an, sayangnya Raja Henry menginginkan anak laki-laki untuk menjadi penggantinya. Nah, sebenarnya Mary I ini sangat layak naik tahta ya. Bukan cuma dia itu anak pertama dan satu-satunya, tapi sang putri mahkota ini merupakan anak yang cerdas. Namun, Raja Henry VIII ini menceraikan Catherine dengan alasan gagal melahirkan anak laki-laki. Nah, sebagai gantinya dia berencana untuk menikahi si Anne Boleyn, salah satu dayang istrinya. Nah, tidak hanya meninggalkan si ibunya, Henry VIII juga membuang anaknya, yaitu Mary Tudor, ke Wales dan mencoretnya dari daftar pewaris tahta. Kita masuk ke 2, menjadi pewaris kedua. Nah, pada tahun 1536, kabar baiknya ya, pernikahan Henry VIII dan Anne juga tidak berjalan lama. Setelah melahirkan anaknya yang perempuan, yaitu si Elizabeth I, Henry lagi-lagi berselingkuh guys ya. Kayak istri pertamanya, alasannya menginginkan anak laki-laki dan juga sudah tidak lagi mencintai si Anne. Nah, pada akhirnya Henry memberikan tuduhan palsu dan memenggal kepala Anne Boleyn. Dan dia seperti biasa kemudian membuang Elizabeth I dan menghapusnya dari tahta. Nah, Henry kemudian menikah lagi nih sebanyak 4 kali. Dan pada akhirnya mendapatkan putra yang diberi nama Edward dari pernikahan ketiganya. Nah, pada tahun 1544, Henry VIII menjemput si Mary Tudor dan Elizabeth I ke istana, diboyong ya ke dalam istana. Dan meski tidak menjadi yang pertama, Henry VIII juga mengembalikan posisi keduanya sebagai pewaris tahta. Nah, sementara Mary Tudor menjadi pewaris kedua setelah Edward ya. Edward kan pewaris pertama, setelah Edward itu Mary Tudor pewaris kedua. Nah, Elizabeth I ini ya berada di posisi ketiga lah ya. Copotnya tahta akibat perbedaan keyakinan. Nah, berbeda dengan Edward dan Elizabeth I yang menganut Protestan, Mary Tudor adalah seorang penganut Katolik yang taat. Nah, pada tahun 1547 saat Edward naik tahta, ia menyebarkan paham Protestan kepada seluruh rakyatnya. Nah, termasuk pada Mary ya. Nah, namun Mary memutuskan untuk memegang teguh keyakinan lamanya sebagai Katolik.
Nah, pada tahun 1553, Raja Edward ini menderita sakit parah. Menjelang kematiannya, sang raja memutuskan untuk menghapus Mary dari daftar pewaris karena keyakinannya sebagai Katolik. Perbedaan keyakinan ya akibatnya itu pemutusan pewaris. Nah, sebagai gantinya Edward menjadikan sepupu jauhnya yang bernama Lady Jane Grey sebagai penerus tahta yang sah. Mary kemudian melakukan kudeta dan menjadi Ratu Inggris pertamanya. Nah, pada tanggal 10 Juli 1553 sesuai amal Edward, Jane Grey naik tahta tuh. Nah, tidak ingin posisinya itu diambil. Jane ini meminta ayah mertuanya yaitu Northumberland untuk menangkap Mary. Nah, Mary yang tidak terima dengan naiknya Jane Grey memutuskan kabur ke East Anglia dan mengumpulkan pasukan. Nah, dalam waktu 9 hari, Mary berhasil mengalahkan Northumberland yang menggulingkan Jane Grey dari kekuasaannya dan memproklamirkan dirinya sebagai Ratu Inggris. Nah, berbeda dengan kebanyakan putri lain yang menjadi ratu karena menikahi seorang raja, Mary memerintah dengan haknya sendiri yang membuatnya tuh jadi ratu pertama sepanjang sejarah. Mendapat julukan sebagai Bloody Mary. Nah, di bawah kepemimpinannya, Mary membalikan Katolik sebagai agama resmi Inggris, menghapus banyak hukum agama yang dibuat oleh ayah dan saudara tirinya. 3 tahun setelahnya, Mary membakar sekitar 300 orang yang menolak merubah keyakinannya. Untuk kejahatannya itu, sang ratu dijuluki Bloody Mary oleh rakyatnya sendiri. Bukan hanya kejam pada rakyatnya, Mary juga bersikap kejam pada saudaranya. Nah, Mary I menikah dengan Pangeran Philip dari Spanyol pada Juli 1554. Nah, dengan harapan dia akan mendapatkan seorang ahli waris yang dapat mencegah jatuhnya tahta ke tangan Elizabeth I. Sayangnya, tidak semua orang bahagia dengan pernikahan tersebut. Tidak lama setelah pernikahan itu, Mary I harus menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh Sir Thomas. Lagi-lagi Mary berhasil menggagalkan pemberontakan itu. Nah, dia kemudian mengeksekusi si Thomas dan 90 pemberontak lainnya, termasuk ayah Lady Jane Grey. Untuk membalas pengkhianatan itu, Mary kemudian memenggal Jane Grey yang tidak bersalah dan menjebloskan Elizabeth I ke penjara atas tuduhan pengkhianatan. Kisah Mary I berakhir. Kisah Mary I berakhir menyedihkan. Nah, pada tahun 1558, meski pernikahan ini tuh sangat menguntungkan Inggris dari segi politik dan keamanan, pernikahan Mary I dengan Pangeran Philip ini tidak berjalan dengan baik. Dan sementara sang pangeran lebih banyak menghabiskan waktunya di luar Inggris, Mary harus kehilangan Calais yang merupakan satu-satunya wilayah kekuasaan Inggris yang ada di Prancis. Nah, pada tahun 1558, Mary jatuh sakit setelah wabah influenza merebak di Inggris. Nah, dia kemudian meninggal pada 17 November 1958 dan dimakamkan di Westminster Abbey. Nah, untuk seorang ratu pertama, akhir kisah Bloody Mary ini cukup menyedihkan ya. Dan karena Mary tidak memiliki seorang anak untuk menjadi ahli waris, pada akhirnya tata kerajaan Inggris itu jatuh ke tangan Elizabeth I. Sekian dari video aku tentang Mary Tudor atau Bloody Mary yang sudah membunuh 300 orang Protestan karena tidak mematuhi aturan kerajaan, gitu ya. Jika ada salah atau kurang, mohon untuk komen di video ini ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, subscribe, apalagi klik tanda lonceng supaya apa sih? Supaya bisa tahu update video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.